Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari pengalaman berjumpa dengan banyak orang, terutama mereka yang mengalami masalah keuangan, yang sering terjadi adalah memandang uang atau harta secara negatif. Dan kemudian di bawah sadar mereka ada ketakutan akan uang. Uang membuat gelisah. Uang membuat kita tidak nyaman. Sebetulnya justru perasaan negatif dan pikiran negatif terhadap uang itulah yang membuat kondisi keuangan kita justru bermasalah. Ketika kesadaran kita bertumbuh, maka pandangan kita tentang uang juga sangat positif. Saya sendiri pernah mendengar dari seorang bendahara umum kongregasi yang sudah lama meninggal, Pastor Koiter. Dia mengatakan begini, masalah uang, masalah finansial adalah masalah yang sangat rohani. Waktu itu saya tidak mengerti, tetapi kemudian saya sadar bahwa ketika rohani kita bertumbuh, kesadaran kita bertumbuh semakin tinggi, maka cara pandang kita terhadap uang juga berubah. Sebetulnya uang adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan. Dan biasanya di situ ada soal. Soalnya adalah kita ingin mencapai kepentingan-kepentingan egoistik dengan uang. Nah, itu yang kemudian membuat uang menjadi negatif. Padahal uang netral. Maksudnya begini, saya akan menggunakan uang supaya saya merasa nyaman. Saya akan menggunakan uang supaya saya dihargai. Nah, itu sebetulnya yang kita inginkan. Yang kita inginkan bukan uangnya, tetapi apa yang bisa diperoleh dari uang. Nah, kalau kita memahami apa yang ada di belakang motivasi mendapatkan uang itu, menggunakan uang itu, disitulah kita kemudian bisa berpandangan positif. Dan kemudian ternyata uang itu sendiri akan datang berlimpah-limpah kepada kita, karena kita kemudian mempunyai pandangan yang positif terhadap uang. Uang bukan dicari supaya saya dihormati. Uang bukan dicari supaya saya terkenal. Tidak. Di situ kemudian uang menjadi sesuatu yang menggelisahkan. Karena saya harus mendapatkan uang, kalau tidak orang tidak menghargai saya. Nah, itu negatif. Ketika kesadaran kita bertumbuh, uang disadari sangat perlu untuk menolong orang lain. Uang dipakai supaya bisa berbuat baik. Dan kemudian pandangan kita terhadap uang menjadi positif. Kita tidak khawatir, bahkan kita merasa bahagia dengan menggunakan uang itu. Kita bisa menolong orang lain, bisa membahagiakan orang lain, kita sendiri juga bahagia. Pandangan kita yang positif terhadap uang itu kemudian menolong kita untuk bisa kemudian justru hidup dalam kelimpahan. Kita tidak khawatir terhadap uang, kita tidak takut terhadap uang. Dan ternyata perubahan kesadaran dari yang negatif kepada yang positif itu justru mendatangkan kelimpahan dari segi materi kepada kita. Maka yang perlu dilepaskan dalam latihan pelepasan, dalam proses penyembuhan adalah justru emosi-emosi negatif yang melekat dan berkaitan dengan uang itu, dengan kepemilikan. Dan kemudian ketika emosi negatif yang melekat pada uang, entah itu rasa takut, khawatir, gelisah,
negatif, semua lepas, kita kemudian mempunyai energi positif terhadap uang. Dan kemudian justru uang tidak bermasalah. Dan kita kemudian tidak mempunyai masalah keuangan. Malah kemudian keuangan itu sungguh-sungguh tidak masalah, selalu ada. Ketika kita ingin membantu orang lain, kita melepaskan kekhawatiran terhadap keuangan, kita tidak bisa mempunyai uang, kita lepaskan, uang itu datang. Dan kita bisa membantu orang lain. Kita bisa berguna bagi orang lain. Kemudian ketika kita mempunyai uang, kita tidak gelisah dan khawatir. Juga tidak salah menggunakan hanya untuk kepentingan sendiri. Di situ kemudian kita mempunyai pandangan yang positif terhadap uang, dan kemudian kita bisa bertumbuh di dalam kelimpahan. Kita hidup lebih bahagia, lebih tenang, lebih berlimpah-limpah. Caranya justru latihan melepaskan. Yang dilepaskan adalah energi-energi negatif, entah secara emosional terhadap uang kita lepaskan, juga pikiran negatif terhadap uang kita lepaskan. Tidak ada masalah dengan uang. Dan kemudian kita bisa mencari apa yang menjadi motivasi kita mendapatkan uang, dan kemudian kita merasakan sesuatu tentang uang. Kalau motivasinya untuk kepentingan diri sendiri, maka kemudian yang muncul adalah emosi dan pikiran yang negatif berkaitan dengan uang. Dan kemudian kita mengalami kesulitan uang karena uang berkaitan dengan pikiran dan perasaan negatif. Nah, yang penting justru adalah melepaskan perasaan dan pikiran negatif berkaitan dengan uang itu, supaya uang bukan masalah. Uang menjadi positif. Dan karena kita tidak bermasalah dengan uang, maka tidak ada masalah keuangan dalam hidup kita. Keuangan menjadi sangat positif, berlimpah-limpah. Kita justru merasakan kelimpahan karena kita mempunyai pikiran yang positif dan baik terhadap keuangan itu sendiri. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan tentang uang. Dan kemudian kita terbiasa menggunakan uang secara positif, sehingga keuangan kita tidak masalah, bahkan berlimpah-limpah. Apalagi memang Tuhan ingin kita bahagia, dan kita bisa menggunakan seluruh sarana yang Tuhan berikan supaya kita memperoleh kebahagiaan, terutama dengan membahagiakan orang lain. Uang bisa dipakai secara positif untuk menolong orang lain, membahagiakan orang lain, membuat hidup kita lebih bahagia, lebih tenang, hidup sesama juga lebih sejahtera. Memang justru ketika kesadaran kita begitu tinggi, uang tidak masalah lagi. Dan karena uang tidak masalah, maka justru kita bisa hidup berlimpah-limpah. Jadi saudara-saudari terkasih, jangan khawatir, jangan gelisah. Selalu pikirkan yang positif, yang baik, yang berguna bagi sesama kita. Tuhan akan berkenan karena Tuhan sangat mengasihi kita, juga mengasihi sesama kita, dan kita adalah saudara. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.